Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun engkau berada. Mari kita masuk dalam pujian, kita sembah Dia, dan kita menantikan apa sih yang Tuhan mau katakan hari ini buat kita semua. Amin. Haleluya. Kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya ada dalam pujian ini. Jangan ragu untuk mengiring Dia, terus melangkah, terus maju. Ada kekuatan yang baru di hidupku. Ku dapat dalam Yesus. Amin, amin. Dia tak pernah tinggalkanku. Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan saudara dan kita semua. Dan satu janjinya, Dia akan selalu datang untuk menolong kepada kita. Mari kita berseru dengan sungguh-sungguh. Mari kita berharap dan kita percaya hanya di dalam Yesus Tuhan namanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Haleluya. Bahwa letak kekuatan kita hanya ada di dalam Dia. Jangan ragu, percaya. Tuhan ajaib ya, yang tidak terlihat oleh mata jasmani. Tuhan tahu dengan segala keadilannya. Amin. Tak akan goyah selamanya. Kau sungguh ajaib Bapa, dan penuh dalam segala kekuasaan-Mu bagi kami. Dan Kau yang sanggup memulihkan Tuhan keadaan kami ini Bapa. Untuk selamanya. Amin. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita sembah Dia. Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kebesaran dan kemahakuasaan-Mu sungguh dahsyat. Kami bangga memiliki Engkau ya Tuhan.
Kami bersyukur Bapa memiliki Engkau yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kasih dan kemurahan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Haleluya. Kami perlu cinta-Mu, kami perlu kasih-Mu, kami perlu kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Haleluya, haleluya. Glory, glory, glory bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur kami naikkan bagi-Mu ya Yesus. Haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur. Kami mau terus menikmati cinta-Mu. Kami mau terus menikmati keadilan-Mu. Kami mau terus menikmati kuasa-Mu Bapa. Berbicaralah Engkau bagi kami saat ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa untuk mendewasakan setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami terima firman Tuhan yang hidup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari semua dimanapun engkau berada, kita masuk dalam firman Tuhan. Saya mengambil hari ini dari Yunus gitu ya. Tuhan itu Tuhan yang maha tahu, Tuhan itu Tuhan yang maha mengerti. Di dalam ketika engkau dalam keadaan yang susah gitu. Di sini berbicara tentang Yunus. Siapa yang ada yang namanya Pak Yunus? Shalom Pak Yunus. Haleluya. Luar biasa ya. Pak Yunus ini luar biasa. Awalnya dia itu mengingkari panggilan Tuhan. Tetapi Pak Yunus ini sungguh orang yang sungguh berdaulat gitu. Pak Yunus ini orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dia berani untuk menghadapi dengan konsekuensi apapun gitu ya. Pak Yunus ini orang yang tidak mudah menyerah sebetulnya. Tetapi karena dia takut akan Tuhan, okelah apa aja yang terjadi. Kejujuran Pak Yunus ini sungguh luar biasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ada yang sedang melihat renungan Kita Sehat Kita Kuat ini, yang ada yang namanya Yunus. Oh, shalom Pak Yunus, diberkati Tuhan selalu. Ibu Yunus, diberkati Tuhan selalu. Haleluya. Nah, dari cerita ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya cuma mau mengatakan, ketika saudara jujur di hadapan Tuhan, dimanapun engkau berseru, Tuhan akan dengar suaramu. Amin. Di kamar yang tertutup, di dalam hati yang tertekan, di dalam keadaan sekeliling yang tidak mendukung saudara sama sekali. Gelap gulita peteng dedet katanya orang Jepang gitu ya. Peteng dedet ora ketok opo-opo gitu ya. Itu katanya orang Jepang seperti itu. Doamu tetap didengar oleh Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu pasti ngerti ya. Sering baca firman Tuhan enggak? Pasti sering. Kalau enggak ya nanti dibaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Nanti Bapak Ibu Saudara akan mengerti di sini. Saya hanya mengambil sebagian-sebagian saja ya, karena ini hanya renungan singkat gitu. Nah, di dalam cerita ini Yunus itu mengingkari panggilan Tuhan. Jadi Yunus itu disuruh ke utara, dia larinya ke selatan karena dia tidak bertanggung, dia tidak mampu untuk menghadapi yang di utara. Jadi dia larinya ke selatan. Padahal Tuhan memiliki satu tujuan. Maka dari itu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau ada dalam panggilanmu, sekalipun itu rasanya berat sekali, tetapi mari
tetapi kita terus belajar untuk mentaatinya. Banyak hal, saya bukan cuma bisa ngomong, tetapi saya mengalami. Ketika saya mengalami dalam keadaan fisik yang lemah, dalam keadaan tubuh yang tidak kuat, dia rasanya, aduh, penyerangan sebelum tiba ke tempat di mana saya diundang, penyerangan iblis itu begitu kuat sekali sehingga saya itu cuma ngantuk aja gitu. Saya tidur, begitu sudah sampai di depan rumah orangnya, saya sama driver saya dibangunkan, bu sudah sampai di rumahnya gitu. Puji Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya percaya ketika saya beristirahat, Engkau telah mengisi dengan kekuatan-kekuatan supranatural yang dari sorga, urapan yang baru turun kepada saya. Saya yakin dengan iman saya itu, begitu saya turun, saya katakan, Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah ini. Waduh, semua sudah pada menunggu gitu ya. Gak usah lama, langsung kita mulai bekerja bersama dengan Tuhan. Karena pekerjaan saya ini di kebun anggurnya Tuhan. Dan kalau Roh Tuhan itu kemana saya diajak, makanya saya itu ya harus mau gitu, harus bisa gitu. Kalau Tuhan sudah bilang, ayo ikut aku ke utara, ya saya ikut ke utara. Di sana Tuhan bekerja, saya ngikutin aja apa yang Tuhan kerjakan, saya mengikutin beliau. Nah, pekerjaan seperti itu, Tuhan tidak terserang, tapi yang diserang itu pembantunya. Saya ini burennya Tuhan. Tahu buren enggak? Ya, saya ini pembantunya. Jadi yang diserang itu pembantunya. Biar pembantunya enggak bisa bantu tuannya gitu. Tetapi Tuhan saya itu Tuhan yang bijaksana. Dibiarkan saya tertidur dengan lelap. Begitu sampai, ayo bangun, kamu sudah seger. Ketika saya tertidur lelap, Tuhan saya terus mengurapi dengan minyak yang baru. Sungguh luar biasa. Yunus pun mengalami hal yang sedemikian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dia tidak bisa, dia tidak mampu disuruh ke utara, tetapi dia melanggar. Dia tidak mau berkata dengan terus terang, tetapi Allah yang disembah oleh Yunus adalah Allah yang hidup. Allah yang saudara sembah dan saya sembah, yang kita sembah saat ini adalah Allah yang hidup. Allah yang mengetahui isi hatimu, isi pikiranmu. Amin. Keadaan di sekelilingmu, Bu, Allah ngerti nggak? Tuhan ngerti nggak kalau saya lagi nggak punya uang? Tahu. Bu, tahu nggak Tuhan kalau susu anak saya habis? Tahu. Terus apa Bu yang harus saya lakukan? Berusaha. Bu, pekerjaan nggak ada Bu, udah berusaha berdoa. Sembah Dia. Tuhan sanggup mengirimkan burung gagak untuk membawa susu buat anakmu. Amin. Tuhan sanggup membawa apa yang kau butuhkan untuk keluargamu. Sanggup. Tetapi juga berusaha. Ora etlah, bora berdoa dan bekerja. Selebihnya pertolongan dan anugerah itu akan datang kepadamu. Haleluya. Ya nggak tahu saudara di rumah buat apakah ya yang bisa untuk dijual. Sekarang kan lagi banyak onlinean. Mungkin saudara bisa jual udang, ikan dan yang lain sebagainya. Kayak saya buat tahu. Juga banyak sih peminatnya. Ya, Tuhan baik. Memang nggak seberapa gitu ya. Tapi dari sana kita bisa saling membantu gitu ya, satu sama yang lain. Yuk, ini Ibu lagi buat ini, kamu yang jualin ya. Mau nggak mau kalau kita jualin itu pasti dapat laba, betul nggak? Keuntungan yang bisa untuk beli jajan anaknya. Saya pun juga demikian, bisa untuk membantu beli tempe, ikan asin mungkin gitu ya. Kan gak perlu kita makanan dengan makanan yang mewah, toh yang penting makanan itu makanan yang sehat. Apalagi zaman sekarang lauk daun gitu ya. Lauk daun itu makanan yang sehat, betul gak? Lauk daun, paham ya dengan apa yang saya katakan? Di mana-mana semua lauk daun gitu ya. Keluar sedikit udah petik-petik bayam, keluar petik-petik kangkung, itu namanya lauk daun. Lauk daun. Itu menyehatkan kita loh. Untuk beli tempe bisa, uang 5.000 bisa kok untuk beli tempe. Nanti pakai kembali lagi di depan, selain
daunan yang ditanam, kita tanam cabai. Ada cabai pasti, jangan cuman satu pohon, ada beberapa pohon cabai. Yang satu tidak merah, yang lainnya pasti ada yang merah gitu ya. Sampai cucu saya itu paling suka, dia bilang ini kesukaannya ama, dia langsung petik sambal gitu. Kalau dia bilang cabai itu sambal, dia berikan. Dia tahu kebiasaan saya, pokoknya ada sambal, ada tempe, ada daun-daun. Makanya kita diajarin untuk lauk daun gitu ya, lauk daun itu supaya kita sehat. Nah, di dalam kesehatan ini seperti apa yang dialami oleh Yunus. Yunus ini mengingkari panggilan Tuhan, tetapi dia memiliki roh yang taat, dia memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membaca tentang Yunus, baca semuanya nanti dari ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Di sini saya cuma mau berkata kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita baca ya. Di ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ayat pertama dulu. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Loh, kenapa Bu? Tiba-tiba kok Yunus ada di perut ikan? Makanya nanti sambil mendengarkan renungan ini, kalau renungannya sudah selesai, renungannya ditutup, saudara baca di dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Saya mengajak ini supaya apa? Supaya saudara mengerti akan firman ini. Enak kok nanti kalau baca di sini, saudara akan tertawa sendiri, ada sukacita sendiri. Nah, ketika Yunus ada di dalam perut ikan, di dalam kegelapan, campur dengan bau-bau yang amis, gimana bayangin? Ada hatinya, ada gelembungnya, dan yang lain sebagainya di dalam lagi dalam perut ikan. Gak enak rasanya. Yunus ini sudah mual banget, dia mau muntah rasanya, tetapi dia masih ingat kepada Tuhannya. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab aku. Amin. Di dalam ketidakpastian saudara, di dalam kesusahan saudara, di dalam keterpurukan saudara, saat-saat ini orang di sekelilingmu mengabaikanmu, orang di sekelilingmu menghinamu, orang di sekelilingmu tidak mendukungmu. Ketika engkau berseru, Tuhan menjawab engkau. Percaya, ketika Tuhan menjawab engkau, dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak. Yunus tidak lagi hidup di dunia orang hidup. Bayangin, dia ada di dalam perut ikan yang gede, di dalam ikan yang besar, masih campur dengan duri-durinya. Apakah nyocok itu semuanya? Nyocok di tubuhnya Yunus. Dia seolah-olah ada di dunia orang mati, tetapi dia tetap berseru kepada Tuhan yang dia sembah, karena dia sangat tahu persis Tuhan yang disembah oleh Yunus ini adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Yunus tidak ragu-ragu dan dia terus berteriak. Dan apa? Dan kau dengarkan suaraku. Tuhan tidak diam loh. Ternyata Tuhan dengar suara Yunus yang berteriak minta tolong dari perut ikan. Apa yang terjadi di ayat 3? Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terakum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baitmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah
Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Doa saudara sampai kepada Tuhan. Jangan keluh, amin. Hatimu jangan keluh, pikiranmu jangan keluh, semangatmu jangan keluh. Ayo kita terus semangat, berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia yang ajaib, Dia yang selalu ada, Dia yang datang kepadamu untuk memberikan pertolongan kepada kita semuanya. Amin. Jangan bersedih hati, jangan putus asa. Masih banyak jalan yang Tuhan buatkan. Masih ada jalan terbuka untukmu. Masih ada jalannya Tuhan. Percayalah, Tuhan selalu membuatkan jalan untuk kita semuanya. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tuhan itu mengasihi dengan setia ketika mereka meninggalkan segala berhala kesia-siaannya, kembali kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi dan menyayangi. Amin. Tetapi aku, kata Yunus, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dia sadar bahwa keselamatan itu dari Tuhan. Di ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Akhirnya Yunus kembali hidup. Maka dari itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun masalahmu, seberat apapun persoalanmu, masih ada jalan terbuka untuk saudara dan kita semua. Andalkan Tuhan, berseru, percaya dan berdoa kepadanya. Dia ada di tengah-tengahmu. Salam dan damai sejahtera ada padamu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang begitu keras, namun mengingatkan kami dan menyadarkan kami yang lemah, yang letih lesu, yang keluh, yang tidak berdaya. Kami akan menjadi seperti Yunus, Tuhan. Kami akan selalu mengingat Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa kami. Sekalipun kami ada di dunia orang mati, kami ada di dalam kegelapan, tetapi suara kami Engkau dengar sampai di sorga sana yang mulia, dan Engkau mengabulkan setiap permohonan kami, Bapa. Hamba percaya Tuhan, iblis boleh menyerang mereka, iblis boleh merajalela seperti apa yang hamba lihat saat ini. Namun hamba percaya ketika hamba mengangkat tangan tinggi di hadapan-Mu, turunkanlah berkat ilahi kepada setiap mereka. Kekuatan yang baru Kau berikan, damai sejahtera sukacita Engkau alirkan, kesukaan yang besar turun atas mereka, dan kuasa Tuhan menyertai anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Sehingga ada jalan yang terbuka bagi mereka yang merasa tidak ada jalan keluar, Bapa, di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu Bapa, dan hamba menghalau setiap kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa iblis yang sudah menampakkan diri kepada hamba saat ini. Kami singkirkan di dalam nama Yesus, dan kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak-Mu tetap berdiri dengan teguh, tetap berdiri dengan kuat dan kokoh, karena ada Roh Kudus yang menyertai mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Diberkatilah anak-anak-Mu Bapa, dalam berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Cinta kasih dan kekuatan yang baru selalu Kau berikan kepadanya. Tidak ada lagi Tuhan roh kegusaran dan roh keputusasaan, tetapi roh yang berharap kepada Tuhan senantiasa. Dan Kau yang sanggup mengubahkannya, Kau sanggup memuntahkannya Bapa dari kegelapan, yaitu dari perut ikan yang besar ini, karena seruan doa-doa anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan bagi-Mu, dan terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.